Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, tanggal 27 Syafar, Rasul SAW di malam hari itu keluar bersama sahabatnya Abu Bakar Ash-Shidi berjalan menuju Yastrib atau yang dikenal dengan Madinah hari ini. Kurang lebih 3 hari beliau menunggu di Gua Thur, yang kemudian nanti sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Perjalanan ini sangat heroik dan banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajaran menjadi spirit hijrah Nabi dengan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Intimidasi yang luar biasa semakin hari, semakin masifnya, maka Allah mengizinkan baginda untuk hijrah ke Madinah. Perjalanan inilah yang penting menjadi renungan buat kita. Dan di bulan ini, Rabiul Awal, tanggal 12 itu beliau sampai di Madinah yang disambut dengan kegembiraan oleh para sahabat saat itu. Pelajaran penting apa yang bisa kita ambil? Pertama, minimal dari istirahat ini ada spirit yang perlu kita jadikan momentum perubahan kejiwaan kita dalam kehidupan. Yang pertama adalah transformasi total. Kalau dulu Rasul dan para sahabatnya berpindah secara fisik, meninggalkan apa yang mereka miliki di Mekah menuju Madinah karena menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama, harus berpindah secara fisik. Maka hari ini kita bisa menjadikan spirit dalam kehidupan kita transformasi total. Kalau dulu mungkin kita masih sering khawatir, sering cemas, sering bervisi buruk, kemudian sering bersangka buruk pada orang lain, sering khawatir, maka hari ini transformasinya adalah semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dulu kita sering mengeluh dalam kehidupan dimanapun kita berada dan apa profesi kita, maka transformasi total itu artinya mengubah dari mengeluh menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebayangkan para sahabat Nabi yang sudah mapan secara ekonomi ketika tinggal di Mekah harus berpindah dan meninggalkan hartanya itu. Maka ini menjadi poin penting buat kita. Pelajaran pertama adalah bagaimana mengubah keluh kesah menjadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan momentum ini sangat penting. Dan bersyukur itu tidak mudah hadirin karena menjadi titik godanya iblis sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat ke-7 ayat 16 dan 17. Iblis sudah bersumpah kepada Allah bahwa akan menggoda lahum, akan menggoda kita. Wa min aidihim, dari depan kita, wa min khalfihim, dari belakang kita, dari sebelah kanan dan kiri kita. Dan iblis pun berikan pernyataan, wala tajidu aktsaruhum syakirin, kau kedapati mereka sedikit yang bersyukur. Maka spirit hijrah ini mari jadi momentum kepada kita. Semoga Allah golongkan kita orang-orang yang pandai bersyukur dan mampu bersyukur. Maka bersyukur itu tidak mudah, maka Allah berikan kepada kita doa sebagai sugesti dalam kehidupan ini. Diabadikan dalam surat ke-46 ayat 15. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Rabbi auzidni, ya Allah, berikanlah kami kemampuan an ashkura ni'mataka allati, untuk bersyukur atas nikmat yang memberikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Berikan kami kesempatan beramal soleh dan berikan kebaikan kepada anak keturunanku. Spirit hijrah terkait dengan kemampuan bersyukur ini penting mendasari kita untuk selalu bermohon pada Allah, dan doa yang diabadikan dalam surat Al-Aqaf tadi menjadi poin penting buat kita, memberikan sugesti bahwa tidak mudah bersyukur, tetapi Allah berikan peluang pada kita untuk senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa tadi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat 46 atau surat Al-Aqaf ayat ke-15. Yang kedua, spirit apa yang bisa kita ambil dari kisah Rasul dan para sahabatnya hijrah itu adalah membersihkan hati. Hadirin, berapa banyak dalam kehidupan kita hati kita ini kotor oleh pikiran-pikiran kita yang buruk, oleh perilaku-perilaku yang buruk, sehingga menjadikan kita menjadi tidak tenang kehidupan kita. Di Quran digambarkan bagaimana situasi psikologis Rasul dan sahabatnya Abu Bakar dalam gua. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 40. Ketika ada 2 orang manusia mulia di dalam gua itu, kemudian Rasul memberikan sugesti kepada sahabatnya,
la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, Allah bersama kita. Fa'ajabna lahu fa'anzanahu, maka sakinah, maka Allah berikan, Allah turunkan ketenangan. Maka kita tahu bahwa ketika dalam pelarian atau hijrah tadi, dari tanggal 27 Safar, kurang lebih 3 hari beliau ada di Gua Thur. Dan ketika itu sahabat Abu Bakar sudah mulai gelisah, karena bisa jadi kaum Quraisy akan menyusul dan akan membunuhnya. Karena letak Gua Thur yang mudah dijangkau dan tata letak Gua Thur yang sempit. Tetapi Allah selamatkan mereka. Inilah janji Allah. Maka Rasulullah memberikan regulasi emosi kepada sahabatnya luar biasa. Yang kemudian datanglah resiliensi atau kekuatan jiwa. Kita bahkan diberikan dorongan motivasi oleh Rasulullah SAW. La tahzan, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana. Ini menjadi pertanda bahwa dalam kehidupan kita seringkali menghadapi berbagai problem kehidupan. Situasi yang dialami saat itu tentu genting, tentu mengkhawatirkan. Karena bisa jadi kalau Allah tidak tolong mereka berdua, akan ditolong, akan dibunuh. Dan mereka sudah disusul oleh kafir Quraisy, para pemuda-pemuda yang sudah menghunus pedang mereka. Tetapi Allah selamatkan di gua itu, di tempat yang sempit itu, Allah selamatkan. Inilah kekuasaan Allah. Maka redaksi ayat yang di surat At-Taubah tadi, wala tahzan, jangan kamu bersedih, menjadi penguat bahwa kadang-kadang untuk meregulasi emosi kita perlu bantuan orang lain. Rasul meregulasi emosi sahabatnya agar tidak bersedih, karena Allah menolongnya saat mereka dikepung oleh situasi yang sulit dalam kehidupannya. Maka pelajaran ini pun buat kita hari ini. Jika ada problematika yang kita hadapi yang membuat hati kita jadi tidak tenang, gelisah dan sebagainya, maka mari contoh peristiwa hijrah ini. Ketika Rasul memberikan sugesti, dan ini menjadi regulasi buat beliau dan sahabatnya untuk bisa bertahan di situasi yang sulit itu, sehingga muncul dalam psikologi namanya resiliensi, kekuatan, kemampuan jiwa untuk bertahan. Maka subhanallah, kisah ini menjadi menarik hadirin. Maka Allah berjanji bahwa Allah akan menurunkan ketenangan itu kepada orang-orang yang beriman di dalam kalbu mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fat, surat ke-48 ayat yang keempat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah telah menurunkan sakinah atau ketenangan di kalbu, di jiwa, di hati, di pikiran orang-orang yang beriman. Tentu janji ini ditepati. Maka sahabat Abu Bakar yang awalnya sempat gelisah, takut dan sedih karena khawatir disusul oleh kafir Quraisy dan mereka akan dibunuh, maka Allah melalui Rasulnya memberikan sugesti ketenangan kepada mereka. Inilah regulasi yang dihadapi oleh beliau. Lalu pelajaran ketiga hadirin yang terkait dengan spirit ini adalah penguatan mental. Maka dalam kehidupan kita seringkali menghadapi juga cobaan-cobaan yang menguras energi mentalitas kita. Apalagi hari ini tantangan kehidupan kita makin berat, sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Maka saat itu Rasul dan para sahabatnya ketika menghadapi situasi di Mekah yang semakin tidak kondusif secara politik, ekonomi, intimidasi mereka, maka diizinkannya Rasul dan para sahabatnya hijrah menjadi pertanda bahwa akan ada kemenangan besar nanti. Dan ini menjadi penguat mental para sahabat. Jika mereka yang sudah berlalu lebih dulu pergi dari Mekah menuju Madinah, dan Rasul sengaja malam hari itu di tanggal 27 Syafar itu beliau keluar rumah, menjadi bagian dari strategi dalam hijrah dan strategi dalam berdakwah ini luar biasa. Maka apa yang diharapkan oleh kita pelajaran ini adalah bagaimana penguatan mental. Sahabat Abu Bakar yang tadinya mentalnya sempat down karena khawatir dan susul dan dibunuh oleh kaum Quraisy, diberikan sugesti dan regulasi oleh Rasul SAW sehingga beliau menjadi kuat mentalnya. Maka kekuatan spiritual, kekuatan agama inilah yang bisa membantu kita ketika menghadapi cobaan dalam kehidupan. Siapapun profesi kita, sebagai pendidik, sebagai karyawan, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai orang tua, dan siapapun itu bisa jadi akan muncul problematika dalam kehidupan. Dan saat itulah kita perlu kekuatan spiritual. Mental kita akan kuat manakala spiritual itu menjadi bagian dari sesuatu yang kita dapatkan dalam kehidupan.
Rasul dan sahabatnya di dalam gua itu menjadi cerminan dan contoh nyata bahwa pentingnya spiritual itu yang bisa memberikan kekuatan dan pertolongan, karena Allah menjanjikan kepada kita dalam surat yang ke-6 ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman, dengan kemunafikan. Ulaika, kepada mereka lahumul amnu wal muhtadun. Kepada mereka akan berikan kenyamanan, ketenangan dan juga petunjuk. Inilah kisah nyata yang dialami oleh Rasul dan para sahabatnya ketika mereka hijrah, berpindah secara fisik dari Mekah menuju Madinah. Maka pelajaran ini buat kita hadirin, mudah-mudahan bisa kita pahami bahwa banyak peristiwa dari hijrah yang bisa kita ambil hikmah dalam kehidupan, minimal 3. Yang pertama adalah transformasi total, perubahan total. Yang mungkin dulu kita masih sering mengeluh karena menghadapi ujian kehidupan, sekarang kita berubah menjadi banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu mungkin hati kita masih sering sakit, masih sering iri pada orang lain, karena hati kita kotor, maka mudah-mudahan spirit hijrah ini mampu membersihkan hati, jiwa, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan ketenangan. Dan spirit hijrah yang ketiga adalah penguatan mental kita. Semoga mental kita makin kuat, dengan makin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nilai spiritual itu akan makin baik dan menjadikan kita hamba-hamba yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfir innahu wal ghafurur rahim.